Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, selamat pagi. Sebelumnya, mari kita tepuk biologi dulu. Masih ingat? Masih. Tepuk biologi. Biologi. Baik, terima kasih. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada KM Dimas, tolong pimpin doanya. Baik, sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih. Izinkan Ibu isi presensi dulu ya. Ya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua ya. Berarti hari Senin tanggal 28 November 2002 hadir semua ya. Ya, Bu. Baik, terima kasih. Iya, Bu. Nah, sebelum kita belajar, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Silakan semuanya berdiri. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Baik, sebelum kita belajar, agar kita lebih semangat, alangkah baiknya kita tepuk semangat dulu ya. Oke. Tepuk semangat. Baik, terima kasih. Alhamdulillah kalian tetap semangat ya, untuk mempelajari biologi. Nah, sebelum ke materi, apakah kalian pernah memakan puding? Pernah. Bagaimana rasanya? Enak. Ya, betul, manis, enak ya. Nah, kemarin kita telah mempelajari tentang apa? Protista. Diklasifikasikan menjadi berapa? Tiga. Ada protista mirip. Tumbuhan. Apa? Protista mirip. Protista mirip. Jamur. Nah, pada materi kali ini kita akan mempelajari tentang peran protista ya. Salah satunya tadi puding ya. Yang kalian itu makan, puding terbuat dari apa? Rumput laut. Iya, dari rumput laut. Rumput laut itu termasuk protista jenis apa? Tumbuhan. Iya, protista mirip tumbuhan, tepatnya itu alga atau gangga. Ya, baik, terima kasih. Nah, ternyata peran protista itu ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Nah, salah satunya peran protista yang menguntungkan itu dalam pembuatan puding. Adapun
kompetensi dasar pada pelajaran kali ini yaitu menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas, peranannya dalam kehidupan melalui pengamatan secara teliti dan sistematis ya. Dan selanjutnya adapun tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang kalian harus capai nanti kalian melalui kegiatan membaca modul, menyimak tayangan video, mengerjakan LKPD. Nah, melalui diskusi dan presentasi nanti kalian bisa menganalisis peran protista baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Tentunya harus dengan tepat dan benar. Selanjutnya, apa sih manfaat dari kalian mempelajari protista? Ternyata manfaat kita mempelajari protista ada yang menguntungkan. Jadi kita tahu peran protista yang menguntungkan tadi dalam pembuatan puding, dalam pembuatan kosmetik atau makanan yang lainnya. Sedangkan peran protista yang merugikan itu menimbulkan berbagai penyakit dari manusia. Nah, pada mata pembelajaran kali ini Ibu menerapkan model pembelajaran project based learning ya, dengan menggunakan media video animasi dan tentunya nanti ada LKPD yang harus kalian kerjakan ya. Nah, sebelumnya Ibu telah membagi kelompok ya secara heterogen. Sudah. Ini ada tayangan video yang harus kalian simak ya. Nanti kalian analisis peran protista ini termasuk peran yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Ini LKPD-nya yang harus kalian kerjakan ya. Semuanya sudah memegang LKPD? Sudah. Nah, sekarang kalian simak tayangan video berikut ini. Hai sahabat, ketemu lagi. Oh iya, kalian pernah makan agar-agar kan? Pernah terpikirkan nggak kalau agar-agar itu terbuat dari apa? Coba yuk simak video ini. Agar-agar itu terbuatnya dari rumput laut. Lalu, apakah rumput laut itu termasuk ke dalam tumbuh-tumbuhan? Nah, ternyata rumput laut itu bukan termasuk ke dalam tumbuh-tumbuhan, melainkan termasuk ke dalam kingdom protista. Jadi, apakah sebenarnya kingdom protista ini? Jawabannya akan kita bahas di video kali ini. Tonton sampai habis ya. Nah, protista ini merupakan makhluk hidup eukariotik pertama yang paling sederhana. Jika selama ini kamu masih berpikir bahwa makhluk hidup di dunia ini hanya dibagi menjadi hewan, tumbuhan, dan manusia, ternyata kamu salah besar nih. Karena selain tumbuhan, hewan, maupun manusia, ada juga makhluk hidup lain yaitu kingdom protista ini. Protista itu merupakan mikroorganisme eukariotik yang bukan hewan, tumbuhan, maupun jamur. Jadi mereka ini ada klasifikasinya sendiri. Protista ini memiliki ciri-ciri, diantaranya ciri yang pertama, protista ini memiliki sel eukariotik atau yaitu mempunyai inti sel yang diselubungi oleh membran inti.
Ciri yang selanjutnya, protista ini hidup berkoloni. Maksudnya, hidup berkoloni itu adalah hidup dalam satu kelompok. Contohnya, seperti yang dilakukan oleh Paramecium caudatum, yaitu bagian dari protista mirip hewan. Ciri selanjutnya, protista ini ada yang termasuk ke dalam autotrop maupun heterotrop. Protista yang digolongkan ke dalam autotrop berarti protista ini dapat menghasilkan atau membuat makanannya sendiri. Biasanya protista yang bersifat autotrop ini termasuk ke dalam protista mirip tumbuhan. Contoh protista mirip tumbuhan ini adalah alga yang bisa melakukan fotosintesis. Sedangkan protista yang digolongkan ke dalam heterotrop berarti protista ini tidak bisa membuat makanannya sendiri, melainkan protista heterotrop ini bergantung hidupnya kepada protista autotrop. Contoh dari protista yang bersifat heterotrop ini biasanya protista mirip hewan dan protista mirip jamur. Kingdom protista ini biasanya ditemukan di habitat tanah, air tawar, air laut maupun lumpur. Nah, untuk cara perkembangbiakannya bisa secara seksual maupun aseksual. Dan protista ini ada yang bergerak, ada juga yang tidak memiliki alat gerak. Kemudian protista ini ada yang berukuran mikroskopis, ada juga yang makroskopis. Protista yang berukuran mikroskopis biasanya hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Sedangkan protista yang berukuran makroskopis bisa dilihat secara langsung menggunakan mata. Video selanjutnya klasifikasi protista. Nah, baik, terima kasih. Tadi kalian sudah menyimak tayangan video kan? Nah, peran protista yang menguntungkan itu dalam buatan apa? Iya, agar rumput laut ya. Nah, ini ada satu lagi video yang harus kalian simak sama tentang peran protista. Nanti kalian analisis ya. Ini termasuk peran protista yang menguntungkan ataupun yang merugikan. Seringkali kita mendengar candaan dari seseorang bahwa mereka akan terkena malaria di saat mereka terpapar oleh gigitan nyamuk. Tetapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan malaria? Malaria adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang infektif. Nyamuk yang hanya menggigit di malam hari ini dapat menggigit penderita malaria dan menjadi infektif 7-14 hari setelah parasit di dalamnya selesai berkembang biak. Mereka yang tergigit pun akan mulai menunjukkan gejala kurang lebih dalam waktu 7-14 hari. Gejala-gejala tersebut adalah menggigil yang diikuti dengan demam tinggi serta berkeringat banyak, nyeri kepala, mual dan muntah, pegal-pegal dan nyeri otot, bahkan diare pada anak. Penyakit ini terutama berisiko pada balita dan ibu hamil, di mana pada balita dapat mengakibatkan penurunan daya tahan tubuh dan terhambatnya pertumbuhan otot terutama dalam masa kandungan sampai ke usia balita, dan pada ibu hamil dapat menyebabkan lahirnya bayi berat dan lahir rendah atau BBLR, bahkan sampai meninggalnya sang ibu ataupun bayi yang dikandung. Lalu bagaimana cara kita mencegahnya? Pada baiknya kita tidur di dalam kelambu yang berinsektisida dan rajin menggunakan lotion anti nyamuk. Kalian juga bisa memasang kawat kasar pada ventilasi rumah, mengurangi aktivitas pada malam hari, tidur menggunakan pakaian dan celana panjang, dan minum obat malaria apabila hendak berpergian ke wilayah endemis malaria sampai kembali ke tempat asal. KLB malaria adalah kejadian luar biasa malaria yang saat terjadi akan muncul pengumuman KLB oleh pemerintah dan dianjurkan untuk mengikuti petunjuk pemerintah melalui TV, radio, dan media lainnya. Ada baiknya kalian segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat jika menemukan tanda dan gejala malaria. Bagaimana menurut kalian? Apakah informasi ini berguna? Bagi teman kalian agar mereka dapat mengetahuinya juga, dan jangan lupa subscribe untuk mendukung berlangsungan channel ini. Jika ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah untuk kami jawab. Video ini merupakan kerjasama antara Palang Merah Indonesia dan New York dalam menyediakan informasi yang dapat berguna bagi kalian semua. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Baik, terima kasih. Nah, kalian telah menyimak tayangan video kan? Nah, ternyata peran protista itu ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, tadi contoh yang menguntungkan. Dari mana puding itu terbuat? Dari rumput laut. Ya. Terus bagaimana
penyakit? Malaria. Disebabkan oleh apa? Nyamuk. Iya, jadi yang membawa penyakit itu nyamuk Anopheles dan disebabkannya itu oleh Protista mirip hewan, yaitu Plasmodium Falciparum. Nah, kalian telah memegang LKPD. Kalian coba perhatikan LKPD-nya. Nah, sudah? Nanti dalam pengerjaan LKPD kalian membuat rancangan produk ya, mau itu poster ataupun PowerPoint ya. Kalian membuat desain produk tentang peran Protista, baik yang menguntungkan ataupun yang merugikan ya. Nah, selanjutnya bebas kalian mau menggunakan aplikasi apa? Kira-kira mau aplikasi apa? Iya boleh, mau Canva boleh. Jadi menggunakan desain produknya menggunakan aplikasi Canva. Silakan mulai kerjakan LKPD-nya. Ibu beri waktu 15 menit cukup? Cukup. Ya silakan menggunakan aplikasi Canva untuk membuat desain produk ya. Tentang peran Protista yang menguntungkan baik yang merugikan. Sudah paham dalam mengerjakan LKPD-nya? Ada pertanyaan? Tidak ada. Jika tidak ada, silakan kerjakan. Kalian boleh mencari informasi untuk mengisi LKPD dari bahan ajar yang telah Ibu share linknya dalam grup Google Classroom maupun grup WhatsApp ya, ataupun ada buku paket, silakan gunakan, boleh menggunakan buku paket, boleh menggunakan Google, boleh ke YouTube, boleh ya. Mengisi LKPD, mencari informasi. Semuanya sudah memegang? Di dalam buku paket ada halaman 210 untuk peran Protista. 210. Kalian sudah mengunduh aplikasi Canva-nya? Sudah, berarti tinggal digunakan ya. Boleh kalian pilih fitur-fitur yang menarik ya dalam aplikasi Canva. Ada yang kesulitan dalam menggunakan aplikasi Canva?
Bagaimana kelompok ini? Susah tidak dalam tidak ya? Banyak fitur yang menarik ya? Iya, kalian boleh searching tuh. Tadi peran profesi yang mengumpulkan ada puding ya. Terbuat dari apa puding itu? Rumput laut, alga ya. Alga merah, iya. Alga merah itu apa? Produk pita, ya. Jadi kalian boleh searching gambarnya ya, masukkan ke dalam Canva. Jangan lupa ya isi identitasnya kelompok kalian. Dan dalam penyusunan jadwal ya, menyusun jadwal rancangan produk kalian buat harus selesai pada hari ini, pembelajaran kali ini ya, harus beres produknya ya, proyeknya yang kalian buat. Nanti kalian boleh share link Canva-nya ke dalam Google Classroom supaya teman-teman kalian bisa melihat hasil karya kalian ya. Ya, share linknya dan tentunya gunakan media sosial. Nanti kalian mau share poster ataupun PowerPoint yang kalian sudah buat ke dalam sosial media, baik itu Instagram, apalagi YouTube, Facebook, boleh ya? Iya. Jadi masyarakat itu tahu peran Prodista, ada yang menguntungkan dan juga ada yang merugikan. Silakan, kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham menggunakan aplikasi media Canva? Sudah. Terima kasih. Sudah sampai mana pengerjaannya? Oh iya. Oh iya, itu sudah sampai ke peran Prodista yang menguntungkan ya? Iya. Nah, satu lagi peran Prodista yang merugikan. Kelompok ini sudah sampai mana pengerjaannya? Prodista menguntungkan. Oh sudah. Prodista yang menguntungkan itu apa? Puding. Dalam pembuatan puding, ya. Nanti kalian desain yang semenarik mungkin ya.
presentasi media kanvas. Itu kalian cari gambar puding yang bagus sama jenisnya itu terbuat dari apa puding? Alga merah. Alga merah itu apa? Produk pita. Ya, bagus. Berarti kalian mengerjakan satu lagi yang merugikan ya? Silakan. Kelompok ini sudah sampai mana pengerjaannya? Protista yang merugikan. Oh, ini sudah masuk ke dalam protista yang merugikan ya? Berarti yang menguntungkan sudah beres. Ya, sekarang yang merugikannya kira-kira peran apa? Yang mana? Yang merugikan. Penyakit apa? Malaria. Oh iya, jadi penyakit malaria. Itu protista yang berperan itu apa? Yang menyebabkan penyakit malaria? Plasmodium falciparum. Iya, Plasmodium falciparum. Iya. Lanjutkan kembali. Dua menit lagi ya. Kelompok ini sudah sampai mana? Apa? Mencegah malaria gitu. Ada kesulitan tidak? Tidak ada. Silakan kerjakan kembali. Nah, 1 menit lagi ya. Jika sudah beres, boleh dipresentasikan. Sudah beres? Silakan, waktunya sudah habis ya. Nah, sekarang presentasi kalian sudah siap untuk presentasi? Linknya silakan share ke ibu. Ya, sudah masuk belum linknya? Kelompok 1 sudah masuk nih linknya. Sekarang mau presentasi kelompok mana yang duluan? Kelompok 3 siap? Siap? Mau presentasi kelompok 3? 1, 2, 3, 4. Siapa yang mau presentasi duluan? Oh, yang lain dulu silakan. Kelompok 1 dulu aja. Oh baik, kelompok 1 ya. Silakan kelompok 1 untuk presentasi hasil rancangan produk ya. Beri semangat, tepuk tangan, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Drama. Saya di sini sebagai moderator kelompok 1. Saya dan rekan-rekan saya, Andika Cahya Maulana, Dewi Pertiwi, Revan Rabifa, Siti Sofia, dan Yanti Nurjana akan mempresentasikan produk kita. Jadi media yang kami gunakan adalah Canva dan WPS, dan rancangan desain produk yang kami rancang menggunakan media Canva karena Canva fiturnya menarik, mudah digunakan oleh pemula, dan hasilnya jadi dan jelas. Rancangan jadwal yang telah diatur rancang desain produk. Waktu yang digunakan untuk mendesain produk di media Canva cukup 15 menit. Baik, saya mulai presentasinya.
Protista merupakan kelompok organisme eukariotik yang bersifat uniseluler atau multiseluler. Organisme ini hidup bebas di air tawar atau air laut atau parasit di cairan tubuh atau jaringan makhluk hidup. Protista berkembang biak dengan pembelahan genet, sedangkan secara seksual organisme protista berkembang biak dengan cara konfusi ataupun dengan cara gametogami, baik isogami ataupun anosogami. Klasifikasi protista ada 3, yaitu protista mirip tumbuhan. Yang lain perhatikan ya. Protista mirip hewan atau protozoa dan protista mirip jamur. Peran protista yang menguntungkan. Protista yang menguntungkan contohnya ada pada puding yang terbuat dari alga merah atau Oroputa. Alga merah sendiri adalah alga yang memiliki talis berwarna kemerahan karena mengandung pigmen dominan picoerythrin atau merah. Pigmen dominan ini menutupi pigmen lainnya seperti chlorophyll A, chlorophyll D, karoten, dan picobilin yang tersusun dari picoerythrin dan picolosiarin dalam membuat puding menggunakan Oroputa jenis Gonidium robustum. Manfaat mengonsumsi puding: menstabilkan kadar kolesterol, menurunkan resiko osteoporosis, menurunkan resiko gangguan kesehatan organ kardiovaskular, melancarkan pencernaan, asupan yang kaya antioksidan, asupan yang sehat. Peran protista yang merugikan. Selain dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, protista juga dapat merugikan. Protista dikatakan merugikan karena dapat menyebabkan penyakit pada manusia, tumbuhan, dan hewan. Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum adalah protozoa parasit salah satu spesies Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Protozoa ini masuk pada tubuh manusia melalui nyamuk Anopheles betina. Falciparum menyebabkan infeksi paling berbahaya dan memiliki tingkat komplikasi dan mortalitas malaria tertinggi. Yang lain perhatikan ya. Disebabkan oleh nyamuk Anopheles yang beroperasi Plasmodium. Sementara demam berdarah disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus ganggu. Gejala malaria mirip dengan gejala biasa. Penderita mengalami demam, mengintil, kesempian, dan sakit kepala. Pencegahan malaria. Gunakan selambu ketika tidur, memakai pakaian serba panjang seperti dengan panjang selama beraktivitas. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat bersembunyi nyamuk. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini hasil rancangan produk dari kelompok 1 sudah di-share-kan ke Google Classroom. Nah, kalian perhatikan ini desain produknya. Bagaimana? Hasilnya bagus kan? Nah, silakan apabila ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1 tentang peran protista yang sudah dipresentasikan, acukan tangan. Ayo. Ibu harap semuanya aktif ya, karena di sini dinilai kelompok mana yang berdiskusi paling aktif. Ayo. Silakan ajukan tangan nama sama kelompok. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Salma Kamila dari kelompok 2. Apa manfaat rumput laut yang bisa diperoleh ketika mengonsumsinya? Izin menjawab. Meningkatkan fungsi tiroid, meningkatkan kesehatan jantung, menstabilkan gula darah, membantu menurunkan berat badan, memperkuat sistem kekebalan tubuh, meningkatkan kesehatan usus, dan menurunkan risiko kanker tertentu. Ya baik, bagaimana Salma, bisa dipahami? Ternyata dengan kita mengkonsumsi Rhodophyta yang sudah diolah menjadi puding ya, puding kan terbuat dari alga ya, dari kelas Rhodophyta, berarti protista mirip tumbuhan. Nah, apa manfaatnya bagi tubuh? Memperkuat sistem imun, memperlancar saluran pencernaan, tentunya menyehatkan bagi tubuh. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 1? Silahkan. Ayo. Ibu harap semuanya bertanya, setiap kelompok menyiapkan pertanyaan. Oh iya, silakan. Nama
pertama presentasi angka ini dari kelompok 4 izin pertanyaan. Bagaimana cara pengobatan malaria? Bagaimana cara mengobati penyakit malaria? Silakan, mau didiskusikan, mau langsung jawab? Didiskusikan. Didiskusikan. Izin menjawab, silakan. Hindari meletakkan pakaian basah di dalam rumah karena dapat menjadi tempat persembunyian nyamuk. Lakukan langkah 3M, menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Gunakan lotion anti nyamuk yang mengandung dit, pasang obat nyamuk, dan rutin menyemprot obat nyamuk terutama di pagi dan sore hari. Rutin melakukan jogging massal di daerah dengan tingkat malaria yang tinggi minimal sebulan sekali. Baik, terima kasih. Bagaimana Novita, dapat dipahami? Ya, ternyata pencegahan penyakit malaria itu bisa dengan cara apa saja. Yang pertama tadi apa? Menggunakan kelambu ya di kamar ya. Menggunakan lotion anti nyamuk ya, atau obat nyamuk. Selain itu, apalagi yang 3M apa saja yang 3M nih? Menguras penampungan air, Menguras penampungan air, mengubur barang bekas, mengubur barang bekas, dan mendaur ulang barang bekas. Jadi barang bekas itu bisa dimanfaatkan kembali ya, didaur ulang. Selanjutnya kelompok lain ada yang mau bertanya lagi? Oh, silakan. Perkenalkan, saya Salmi Leogana dari kelompok 3 izin bertanya. Mengapa Rhodophyta disebut alga merah? Izin menjawab. Istilah Rhodophyta berasal dari bahasa Yunani, rhodos yang berarti merah. Jadi Rhodophyta berarti gangga merah. Gangga merah berbeda dengan filum lainnya. Jadi Rhodophyta itu alga atau ganggang yang warnanya merah. Bisa dimanfaatkan untuk pembuatan puding ya, agar-agar. Nah, selanjutnya ada yang mau menyangga atau menambahkan? Bertanya lagi? Tidak ada? Tidak. Baik, jika tidak ada, silakan tutup kelompok 1. Baik, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok mana yang mau presentasi? Ayo. Kelompok 2, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Minggu berjalan santai menuju pusat kota Kendari. Sebelum presentasi dimulai, izinkan kelompok saya memperkenalkan diri. Di sini saya Tina Apriani sebagai moderator, dan di sini ada teman-teman saya, Salma Kamila, Rida Farida, Andina Lupita, terus Dini Fitria, sama Radi Muhammad Kansa. Datang pemburu menangkan itik, buah pepaya enak dikonsumsi. Untuk bu guru yang paling cantik, izinkan saya memulai presentasi. Baik, silakan Deni. Presentasi dari kelompok kami akan tentang protista, dan materi pertama akan disampaikan oleh Salma Kamila. Baik, media yang digunakan untuk menginformasikan peran protista kepada masyarakat, yaitu kami menginformasikan peran protista kepada masyarakat melalui media sosial Instagram, YouTube, WhatsApp, dan TikTok. Kelompok kami mendesain proyek menggunakan media Canva karena media ini mempunyai fitur yang menarik dan mudah dalam mengaksesnya. Kegiatan pembuatan desain proyek ini harus selesai hari ini dengan dibuat menggunakan media Canva dengan waktu kurang lebih 15 menit. Protista merupakan kelompok organisme eukariotik yang bersifat uniseluler dan multiseluler. Organisme protista hidup bebas di air tawar atau air laut, atau parasit di cairan
tubuh atau jaringan makhluk hidup lain. Protista berkembang biak secara seksual dan seksual. Secara seksual, organisme protista berkembang biak dengan pembelahan biner, sedangkan secara seksual, organisme protista berkembang biak dengan cara konjungsi ataupun dengan cara gametogami atau isogami maupun anisogami. Klasifikasi protista dibagi menjadi 3, yaitu protista mirip jamur, protista mirip hewan, dan protista mirip tumbuhan. Peran protista terbagi menjadi 2, yaitu peran protista yang menguntungkan dan peran protista yang merugikan. Peran protista yang menguntungkan. Contoh peran protista yang menguntungkan adalah puding. Puding merupakan makanan yang terbuat dari alga merah atau rhodophyta. Alga merah atau rhodophyta adalah salah satu klorofil dan alga berdasarkan zat warna atau pigmentasinya. Warna merah pada alga ini disebabkan oleh pikoilerin dan jumlah banyak dibandingkan pigmen klorofil, korotin dan kantofil. Ciri-cirinya memiliki pigmen klorofil yang dominan berkondisi aseksual dan zoospora dan berkondisi seksual dengan autospora. Yang lain perhatikan ya. Alga merah terdiri dari beberapa organisme, salah satunya adalah Gelidium gracilaria merupakan jenis alga merah yang dapat dijumpai hampir di semua perairan tropis, berperan besar dalam bidang industri dan farmasi, di antaranya dalam pembuatan agar-agar. Manfaat alga merah atau rhodophyta. Alga merah dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan agar-agar, sedangkan dalam bidang industri, alga merah berfungsi sebagai bahan baku untuk pembuatan kosmetik kecantikan. Peran protista yang merugikan. Contoh peran protista yang merugikan adalah penyakit malaria. Penyakit malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum adalah protozoa parasit, salah satu spesies Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Bertujuan eliminasi pada tubuh manusia melalui nyamuk Anopheles bovina. Plasmodium falciparum menyebabkan infeksi paling berbahaya dan memiliki tingkat komplikasi dan mortalitas malaria tertinggi. Silakan, ini hasil desain produk dari kelompok 2 ya. Lihat, ini dimulai dari bagaimana penampilannya? Menarik tidak? Menarik. Kelompok 2 menggunakan aplikasi apa? Canva. Iya, sama ya, menggunakan aplikasi Canva untuk mendesain produk. Nah, nanti kalian share ya desain produk ini. Bisa menggunakan apa? Instagram, TikTok, Facebook juga bisa ya. Jadi kalian share kepada masyarakat untuk mengetahui peran protista yang menguntungkan baik yang merugikan. Nah, silakan. Ada yang mau ditanyakan kepada kelompok 2? Ada. Silakan. Perkenalkan, nama saya Rifki Datul Barok dari kelompok 3 izin bertanya. Bagaimana ciri-ciri umum protista mirip tumbuhan atau alga yang membedakan dengan jenis protista yang lain? Baik, terjawab. Yang membedakannya adalah protista mirip tumbuhan memiliki klorofil, sedangkan protista lain tidak memiliki klorofil. Bagaimana, sudah dipahami? Ya. Ya. Silakan kelompok lain, ada yang mau menambah atau bertanya lagi? Menambahkan? Mau bertanya? Silakan. Ayo, semuanya aktif ya. Ibu kasih nilai nih yang aktif berdiskusi. Ayo. Ayo silakan kelompok 1. Akan mencapai melakukan dari kelompok 1 izin bertanya. Di mana habitat alga merah atau rhodophyta? Di mana habitat alga merah atau rhodophyta? Tempatnya itu di mana? Silakan. Habitat rhodophyta kebanyakan hidup di laut, terutama di daerah tropis, dan sering disebut dengan nama rumput laut karena bentuk tubuhnya seperti rumput, dan juga tumbuh pada bebatuan di daerah pasang
hingga kedalaman mencapai 90 meter di bawah permukaan laut, di mana gelombang cahaya tertentu dari sinar matahari masih mampu mencapainya. Nah, ternyata habitat protista itu di mana? Di Rhodophyta? laut. Habitatnya di laut ya. Silakan untuk kelompok lain yang mau bertanya lagi atau menambahkan atau menanyakan, silakan. Sebutkan nama. Kakak, nama saya Adnan Herdian, izin bertanya. Sebutkan macam-macam jenis Rhodophyta. Sebutkan macam-macam jenis Rhodophyta. Silakan. Baik, izin menjawab. Pertama adalah dinosaurus yang banyak dibudidayakan karena menghasilkan agar banyak terdapat di perairan Indonesia. Kedua adalah Chondrus crispus yang juga dibudidayakan yang dikenal sebagai rumput laut. Ketiga adalah Gelidium coulteri dan Gracilaria sp sebagai bahan pembuatan agar-agar dan banyak terdapat di perairan negara yang agak dingin. Bagaimana? Dapat dipahami? Ternyata ada beberapa macam jenis Rhodophyta. Di antaranya ada apa? Eucena, Spinosaurus. Itu dalam pembuatan apa? Agar-agar rumput laut. Selanjutnya ada apa lagi? Gelidium. Gelidium ya, sama dalam pembuatan agar-agar rumput laut ataupun kosmetik. Baik, selanjutnya ada yang mau ditanyakan lagi? Jika tidak ada, silakan ditutup untuk kelompok 2. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok selanjutnya untuk presentasi. Kelompok 3 ya. Kelompok 3 sudah bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada guru magang hari ini yang telah memberikan kesempatan kami untuk melakukan presentasi. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mau mendengarkan hasil presentasi kami kali ini. Nama saya Dimas Setiawan dari kelompok 3 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kami kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang protista. Namun tentunya saya tidak sendiri karena akan ditemani oleh rekan saya Yulma, Salwa, Nuraisah, dan Rifki. Kami menggunakan beberapa media untuk mempromosikan kepada masyarakat. 1. Instagram, 2. TikTok, 3. Facebook. Kami merancang desain proyek menggunakan media aplikasi Canva karena aplikasi tersebut mudah diakses dan juga menarik untuk digunakan. Kami merancang desain proyek memakan waktu kurang lebih 15 menit untuk bisa selesai hari ini. Protista merupakan kelompok organisme eukariotik yang bersifat uniseluler atau multiseluler. Organisme ini hidup bebas di air tawar atau di air laut, atau parasit di cairan tubuh atau jaringan makhluk hidup lain. Protista berkembang biak dengan pembelahan biner, sedangkan secara seksual, organisme protista berkembang baik dengan cara konjungsi ataupun dengan cara gametogami, baik isogami ataupun anisogami. Klasifikasi protista. Protista mirip tumbuhan atau alga, protista mirip protista mirip hewan atau protozoa, 3 protista mirip umum. Protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan dibedakan menjadi beberapa kelompok. 1. Chlorophyta atau alga hijau, 2. Rhodophyta atau alga merah, 3. Phaeophyta atau alga coklat, 4.
Chrysophyta atau alga keemasan, 5. Pyrofita atau alga api, 6. Eulenophyta. Peran protista dibagi menjadi dua, yaitu peran protista yang menguntungkan dan juga peran protista yang merugikan. Protista yang menguntungkan contohnya ada pada kuning yang terbuat dari alga merah atau rhodophyta. Alga merah sendiri adalah alga yang memiliki taus berwarna kemerahan karena mengandung pigmen dominan picaerythrin atau merah. Pigmen dominan ini menutupi pigmen lainnya seperti klorofil A, klorofil D, karoten, dan phycobilin yang tersusun dari picaerythrin dan phycocyanin. Manfaat alga merah sebagai bahan baku makanan seperti pembuatan agar-agar. Dalam bidang industri juga, alga merah berfungsi untuk produksi kecantikan dalam pembuatan kosmetik. Sedangkan protista yang merugikan salah satunya yaitu Plasmodium falciparum. Plasmodium falciparum adalah protozoa parasit, salah satu spesies Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Protozoa ini masuk pada tubuh manusia melalui nyamuk Anopheles betina. Falciparum menyebabkan infeksi paling berbahaya dan memiliki tingkat komplikasi dan mortalitas malaria tertinggi. Plasmodium falciparum menyebabkan suatu komplikasi yang berbahaya, sehingga disebut juga dengan malaria berat. Siklus hidup Plasmodium terdiri dari dua, yaitu siklus sporogoni atau siklus seksual yang terjadi pada nyamuk dan siklus skizogoni atau siklus aseksual yang terdapat pada manusia. Plasmodium falciparum berkembang biak sangat cepat dalam tubuh manusia sehingga dapat menyebabkan kehilangan darah dalam jumlah banyak hingga terjadi penyumbatan pembuluh darah. Baik, ada yang mau ditanyakan? Baik, silakan ada yang bertanya kepada kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Ina Apriani dari kelompok 2. Bagaimana cara pengobatan malaria? Mau dijawab langsung? Baik, izin menjawab. Pengobatan malaria dilakukan sesuai dengan jenis malaria, tingkat keparahan gejalanya, dan kondisi pasien. Untuk pengobatan jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium vivax yang tergolong ringan, penderita akan diberikan obat rawat jalan berupa obat chloroquine. Selain itu, untuk mencegah kambuhnya malaria jenis ini, ditambahkan juga obat primaquine. Sedangkan untuk jenis malaria yang disebabkan oleh Plasmodium falciparum dengan derajat gejala sedang, penderita akan dirawat di ruang non-ICU rumah sakit. Bagi penderita dengan gejala berat, penderita akan dirawat di ICU atau intensive care unit dan diberikan obat melalui suntikan selama 24 jam pertama. Terima kasih atas jawabannya. Silakan, ada yang mau ditambahkan, menyanggah atau bertanya lagi pada kelompok 3? Ayo. Sebutkan nama sama kelompoknya. Perkenalkan, nama saya Natasha Sardin dari kelompok 4. Ingin bertanya, apa yang kalian ketahui tentang Plasmodium ovale? Plasmodium ovale. Penyakit malaria apa itu? Malaria yang disebabkan oleh parasit Plasmodium ovale ini tergolong tidak terlalu berbahaya yang mengancam jiwa. Namun tetap harus waspada karena malaria yang disebabkan oleh parasit ini dapat menyebabkan anemia atau kekurangan darah. Bagaimana dapat dipahami, Neng? Dapat. Silakan, ada yang mau bertanya lagi atau menambahkan? Mau bertanya? Silakan. Saya dari kelompok 1. Apa saja gejala malaria? Baik, ini dijawab. Gejala malaria mulai muncul setidaknya dalam kurun waktu 10 hingga 15 hari setelah tergigit nyamuk Anopheles ataupun terpapar. Berikut beberapa gejala malaria: demam, menggigil, sakit kepala, berkeringat banyak, lemas, pegal linu, gejala anemia atau kurang darah, mual atau muntah. Silakan. Ini lihat teman-teman hasil
desain produk menggunakan aplikasi apa, Neng? Canva. Iya, sama ya, menggunakan aplikasi Canva. Kalian boleh lihat hasilnya di Classroom ya, Classroom ataupun di WhatsApp ya? Di grup WhatsApp. Nanti kalian kasih saran, masukan ya, saling memberikan saran, masukan kepada kelompok lain ya, tentang hasil produk yang telah dibuat. Silakan tutup. Baik, kalau tidak yang ditanyakan lagi, dengan harapan teman-teman dapat memahami apa yang telah kami sampaikan. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan mendengarkan hasil presentasi kami. Baik, saya tutup dengan pantun. Indahnya cinta ketika bersemi, penuh rasa rindu dan kesetiaan. Sudah di penghujung presentasi kami, semoga berguna untuk teman-teman. Makan ikan di dunia selasih. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya. Sekarang kelompok 4 ya, kelompok terakhir nih. Silakan mempresentasikan hasil diskusi. Ini hasil desain produk ya dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak, Ibu Guru, dan teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Novita dari kelompok 4. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi tentang peran protista. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya yaitu Chelsea, Sela, Indah, Natasha, dan Adnan. Kami merancang desain proyek menggunakan media Canva karena media Canva mudah untuk dipahami dan mudah diakses dan banyak fitur-fitur yang menarik. Setelah itu, kelompok kami men-share hasil desain produk tentang peran protista menggunakan media sosial. Media tersebut diantaranya WhatsApp dan YouTube. Kegiatan pembuatan desain proyek ini harus selesai pada hari ini menggunakan media Canva dengan waktu kurang lebih 15 menit. Langsung saja ke hasil diskusi, saya persilakan. Yang lain perhatikan ya. Peran protista menguntungkan, yaitu dalam pembuatan agar-agar. Alga yang digunakan dalam pembuatan agar-agar adalah alga merah, atau bisa disebut rodok kita. Ciri-ciri rodok kita: 1. Umumnya multiseluler dan makroskopis. 2. Habitat di laut dan di air tawar. 3. Polyethylene lebih dominan daripada klorofil, karotin, kantofil sehingga berwarna merah. 4. Bersifat eukariotik. 5. Talis berwarna merah. Plasmodium falciparum adalah protozoa parasit salah satu spesies Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Protozoa ini masuk pada tubuh manusia melalui nyamuk Anopheles betina. Plasmodium falciparum menyebabkan infeksi paling berbahaya dan memiliki tingkat komplikasi dan mortalitas malaria. Menyebabkan penyakit malaria. Malaria merupakan penyakit yang disebabkan oleh parasit Plasmodium. Ini ditularkan melalui gigitan nyamuk Anopheles betina yang terinfeksi parasit tersebut. Gigitan nyamuk membuat parasit masuk mengendap di organ hati dan menginfeksi sel darah merah. Cara penanganan malaria dapat dilakukan dengan pemberian obat anti malaria yang jenisnya disesuaikan dengan parasit penyebab malaria, tingkat keparahan, atau wilayah yang pernah ditinggali penderita. Meski belum ada vaksinasi untuk mencegah malaria, dokter dapat merasakan obat anti malaria sebagai pencegahan jika Anda berencana bepergian atau tinggal di area yang banyak kasus malarianya. Pencegahan malaria juga bisa dilakukan dengan memasang pelampung di tempat tidur, mengenakan pakaian lengan panjang, celana panjang, serta menggunakan semprotan antiseptik. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Baik, ini lihat dulu ya hasil perancangan produk dari kelompok 4 nih, kelompok terakhir, maaf. Yang ini ya, hasilnya bagaimana? Bagus ya? Bagus. Sangat kreatif, gambarnya jelas dan menarik ya. Nah, nanti kalian boleh ya masukkan saran sama masukannya untuk kelompok
Perkenalkan, nama saya Mas Sofia Lindung dari kelompok 3. Izin bertanya, terdapat berapa jeniskah Plasmodium yang dapat menjadi penyebab penyakit malaria? Silakan. Ada berapa jenis Plasmodium yang dapat menyebabkan penyakit malaria? Izin menjawab. Plasmodium terdiri dari 4, yaitu Plasmodium pipa, Opale, dan malari dan falciparum. Ternyata ada berapa jenis? Ada Plasmodium pipa, Plasmodium falciparum, sama Plasmodium ovale. Bagaimana Irma, dapat dipahami? Dapat. Baik, terima kasih. Kepada kelompok lain yang mau menyangka, menambahkan atau bertanya, silakan mau bertanya. Oh, silakan. Apa manfaat mengkonsumsi puding? Silakan, mau didiskusikan, mau langsung jawab? Langsung jawab, silakan. Manfaat mengkonsumsi puding. Manfaat mengkonsumsi puding bagi tubuh. Jika kita mengkonsumsi puding, manfaatnya apa? Menstabilkan kadar kolesterol, menurunkan resiko osteoporosis, menurunkan resiko gangguan kesehatan, melancarkan pencernaan, asupan yang kaya antioksida, dan asupan diet yang sehat. Nah, bagaimana dapat dipahami? Dapat. Ternyata dengan mengkonsumsi puding dapat menyehatkan tubuh. Silakan kelompok lain, ada yang mau menambahkan atau bertanya lagi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Rida dari kelompok 2. Mau izin bertanya, apa itu Eczema spinosum? Apa itu Eczema spinosum? Dimanfaatkan dalam apa? Dalam pembuatan apa? Kelompok lain ada yang mau menyangka atau membantu? Silakan. Apa itu Eczema spinosum? Silakan yang mau Dijawab. Oh, dijawab silakan. Eczema spinosum yaitu salah satu jenis rumput laut dari kelas Rhodopseraceae. Ciri-ciri rumput laut jenis ini yaitu talus silindris, pencabangan talus berunjung runcing atau tumpul dan ditumbuhi nodul berupa duri lunak yang tersusun berputar teratur mengelilingi cabang. Lebih banyak dari yang terdapat pada Ecotonium. Baik, terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada, silakan ditutup saja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Alhamdulillah ya. Semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya. Mohon perhatiannya. Nah, kalian sudah mendesain rancangan produk menggunakan apa? Aplikasi Media Canva, dan tentunya sudah di-share ya ke Google Classroom. Jadi kalian semuanya boleh menilai, memberi masukan atau saran dari hasil kerja kelompok kalian ya. Setiap kelompok memberikan saran ya. Ya, untuk mendesain produk yang lebih baik lagi.
Puding ya. Ternyata dalam pembuatan puding menggunakan protista apa? Protista mirip tumbuhan. Tepatnya itu Rhodophyta. Dari spesies apa? Alga merah yaitu Gelidium robustus. Ya, bisa dimanfaatkan sebagai puding. Ada juga selain Gelidium, ada juga Euchema spinosus. Nah, di sini juga ada peran protista yang menguntungkan dari protozoa, yaitu fosil dari foraminifera digunakan untuk mendeteksi keadaan minyak bumi. Biasanya adanya di dalam laut ya. Selanjutnya di sini ada sporozoa. Nah, sporozoa Plasmodium falciparum, ternyata Plasmodium falciparum ini penyebab dari penyakit malaria. Ya, penyakit malaria itu dibawa oleh nyamuk apa? Oleh nyamuk Anopheles betina. Tetapi yang berperan dalam menginfeksikan itu apa? Protozoa. Tepatnya itu sporozoa. Spesiesnya apa? Plasmodium falciparum. Nah, baik, terima kasih. Ayo kita menarik kesimpulan dari pembelajaran kali ini. Siapa yang mau menarik kesimpulan? Boleh ajukan tangan. Kita telah mempelajari tentang apa? Protista. Peran protista ada yang menguntungkan, ada yang merugikan. Nah, peran protista yang menguntungkan tadi apa? Pembuatan puding. Dalam pembuatan puding, ya. Terus pembuatan kosmetik. Selanjutnya yang merugikannya? Penyakit malaria ya. Malaria itu disebabkan oleh sporozoa. Tepatnya itu Plasmodium falciparum. Ada Plasmodium pipa, Plasmodium falciparum, sama Plasmodium ovarum. Nah, alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah tersampaikan materinya ya. Ibu harap semuanya dapat memahami ya. Ya. Selanjutnya silakan kalian buka link yang setelah Ibu share. Ibu telah men-share link post test. Silakan. Sudah masuk? Guys. Ya, aku belum masuk. Silakan. Ada di grup WhatsApp ya, ataupun di Google Classroom. Linknya sudah Ibu share. Sudah masuk? Masih lagi. Ini terlalu banyak mungkin yang wifi ya. Putuskan dulu. Bentar Bu, jangan dulu. Mana Bu saya? Tidak mulai.
Isi jurnal refleksi pembelajaran ya. Nah, jika sudah, kalian isi identitasnya ya. Pembelajaran kali ini menyenangkan atau membosankan? Kalian isi ya refleksi pembelajarannya. Di situ kan ada emoji ya. Kalian isi emoji senang atau sedih atau bosan. Kalian langsung cek saja ya. Nangis. Ya. Sudah? Sudah. Baik, kita sudah. Ya bersama LKPD ya, kumpulkan. Ya. Sudah tuh. Sudah, Bu. Ya, baik, terima kasih. Ini bersama LKPD ya. Alhamdulillah, pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Nah, Ibu harapkan kalian harus tetap belajar ya agar memperoleh nilai yang lebih tinggi. Nah, untuk materi selanjutnya kalian akan mempelajari tentang jamur atau fungi ya. Ya, Ibu harapkan tingkatkan literasi membacanya di rumah ya. Ya, mau membaca Google ataupun informasi di bahan ajar atau buku paket ataupun LKS ya. Kalian harus tetap belajar ya. Ya, baik, terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, jika tidak ada, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dimas pimpin doa. Adalah kita doa mulai. Selesai. Ya, beri salam.